Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini mungkin kami ingin menyampaikan sedikit tentang materi yang harusnya kami sampaikan kemarin, yaitu tentang gambar teknik mengenai bendungan Mindam Orogan. Oke. Baik, outline-nya adalah yang akan kita pelajari adalah definisi, manfaat, kemudian tipe bendungan apa saja, tahap penggambaran, kemudian nada pengukuran topografi, dimensi bendungan, dan contoh perhitungan serta aplikatif gambar bendungan. Mungkin tidak semua kita bahas satu persatu ya, mungkin ada beberapa yang mungkin kita anggap bahwa itu teman-teman perlu dalam memahami, itu akan sedikit kita bahas. Yang pertama, definisi silahkan bisa dibaca sendiri dan bisa dipelajari. Intinya dari definisi yang ingin kita sampaikan adalah bahwa perbedaan bendungan dengan waduk ya. Bahwa banyak yang menganggap bahwa bendungan dan waduk itu adalah sama. Ya, padahal bendungan itu adalah bangunannya gitu ya. Sedangkan waduk ini adalah tampungan yang terbentuk akibat proses pembendungan. Jadi bendungan itu adalah infrastrukturnya, sedangkan waduk ini adalah wilayah perairan yang terbentuk akibat pembangunan bendungan itu sendiri. Jadi kami harap bahwa teman-teman nanti bisa membedakan antara bendungan dengan waduk. Kemudian ini ada bangunan pelengkap. Bangunan pelengkap ini adalah contohnya adalah spillway, intake, kemudian terowongan pengelak, cover dam, kemudian mungkin bangunan outlet juga. Jadi istilahnya bangunan pelengkap ini meskipun pelengkap, tapi itu adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Ini sumbernya ada di sumber Permen PUPR nomor 27 tahun 2015. Ini adalah tentang bendungan. Silahkan bisa di-download teman-teman ya. Next. Oke, kalau manfaatnya kita pada tahu lah ya, bagi penampung air, industri, irigasi, kemudian air baku. Kemudian selain itu juga ini adalah untuk konservasi air tanah dengan menambah recharge groundwater. Kemudian digunakan juga untuk penampung limbah tambang atau tailing dam. Nah, ini adalah dam di penambangan emas. Bedanya adalah airnya di sini tidak dimanfaatkan keluar. Kalau ini hanyalah klasifikasi, ini perbedaan antara embung, bendungan kecil dan bendungan besar. Jadi teman-teman nanti paham embung itu apa. Embung itu adalah ini ya, artinya bendungan yang kecil gitu ya, tingginya kurang dari 10 meter. Kemudian kalau bendungan yang kecil, ini adalah bendungan yang kurang dari 15 meter. Mungkin range-nya antara 10 sampai 15 itu termasuk bendungan kecil. Kemudian yang lebih dari 15 meter adalah bendungan besar. Nah, volumenya, kapasitas tampungan juga dibedakan sekian gitu ya. Nanti silahkan dipelajari sendiri. Dan embung sendiri sebetulnya bentuknya banyak ya. Bukan hanya bangunan melintang sungai, tapi dia ada embung sawah, embung semacam long storage juga banyak gitu. Dan volumenya rata-rata kurang dari 100.000 meter kubik. Oke, kita masuk di tipe-tipe bendungan Orogan ya. Kenapa kita tidak membahas beton? Karena bendungan beton itu mungkin kita bahas di lebih lanjut ya, karena rata-rata bendungan yang dimiliki oleh Kementerian PU adalah bendungan Orogan. Sehingga kita fokus pada bendungan Orogan saja. Ada dua tipe, yang pertama orogan tanah, yang kedua adalah orogan batu. Orogan tanah ada homogen, ada zonal. Apa itu homogen, apa itu zonal, nanti akan kita lihat di paparan berikutnya. Orogan tanah tentunya dia berasal dari berbahan tanah dan juga pasir dan kerikil.
Kalau urukan batu ini ya benar-benar dari batu, itu urukan batu tapi yang teratur, yang memiliki gradasi yang teratur, tapi sudah bermaterial batu itu. Tapi tetap ada intinya. Apa ini nanti kita lihat di slide-slide berikutnya. Nah, ini adalah yang perlu teman-teman pahami, bahwa ini adalah tipe-tipe bendungan, ada homogen, kemudian ada zonal, kemudian ada dengan membran. Oke, perhatikan dulu bahwa untuk bendungan urukan homogen ini terdiri dari apabila 80% dari semua tubuh bendungan ini terbentuk pada material dengan bergradasi yang sama. Artinya bahannya, penyusunnya sama gitu. Dan lihat ini zonanya ya. Kalau urukan homogen dengan ini benar-benar homogen gitu ya. Dia zona lulus airnya di depan, kemudian ini zona kedap airnya adalah sebesar ini gitu. Kemudian ini ada drainasenya. Nah, kemudian kita ke bendungan urukan zonal. Sekali lagi saya sampaikan, perhatikan susunan zonalnya ya. Ketika ini tipe tirai, zona kedap air ada di depan. Kemudian inilah ada zona transisi. Zona transisi itu ya dia bisa disebut dari transisi dari filter kemudian ke kedap airnya, baru ini adalah zona lolos airnya. Nah, kalau inti miring, ini zona kedap airnya ada di tengah. Dia hampir sama dengan sisi tegak ini, tapi dia berbentuk miring seperti ini. Sekali lagi saya sampaikan, perhatikan zonasinya. Oke, inti miring, jadi zona lolos airnya ada di hulu, paling depan. Kemudian sebelum masuk ke inti, sebelum masuk ke zona kedap air, dia ada zona transisi untuk filternya. Kemudian ini ada zona filter lagi atau zona transisi lagi, baru ke zona lolos airnya. Kita tidak terlalu banyak membahas masalah fungsi karena itu nanti akan kita bahas di mata kuliah yang semester selanjutnya di perencanaan. Nah, kemudian ada bendungan urukan zonal inti vertikal. Nah, intinya adalah tegak dia. Perhatikan zona lulus air ada di bagian depan. Kemudian setelah zona lulus air ada zona transisi atau filter. Baru zona inti kedap air. Kemudian zona transisi lagi. Nah, baru zona lulus air lagi. Nah, kemudian ini bendungan urukan batu dengan membran. Nah, membran yang dimaksud adalah apa? Jadi di bagian hulunya ini ada semacam membran. Ada beberapa contoh gitu ya. Ada dari baja, ada dari aspal, ada dari beton. Kalau beton itu namanya CFRD kalau nggak salah. Concrete Face Reinforcement Dam. Jadi dia tidak di dalamnya tidak menggunakan inti kedap air, tapi di depannya dia diberikan membran. Bahkan ada beberapa contoh di slide nanti yang menggunakan geotekstil gitu ya. Silahkan teman-teman memahami zonasinya ini karena ini sangat penting gitu ya. Jangan sampai nanti teman-teman terbalik ketika inti miring misalkan. Nanti teman-teman menggambar ini, oh ternyata inti miring ini di depan dulu. Padahal kan ini harusnya kalau inti miring dia ada di sini. Kecuali kalau dia memang bendungan tirai, jadi dia zona kedap airnya memang di bagian depan. Perhatikan zona-zona ini ya. Nah, ini adalah bendungan urukan tanah homogeneous dam ya. Jadi 80% gradasinya adalah pembentuk materialnya adalah sama. Ini meskipun urukan tanah tapi bukan berarti dia dari tanah murni ya. Jadi dia ada campuran kerikilnya. Ini dengan toe drain ya, saluran drain di kaki. Kemudian ini adalah saluran drain horizontal. Ini adalah campuran gitu ya, kombinasi. Kemudian yang inilah yang tegak. Itu. Nah, ini adalah yang seperti saya jelaskan tadi ya, bahwa zonal. Nah, ini kan nah, inti kedapnya kan di tengah ini. Nah, ini ada zona
filter ini ya, ini maksudnya adalah ini kayak tadi zona transisi tadi ya. Ini juga sama, inti miring. Nah, satu lagi adalah inti tegak tapi tidak simetris. Dia hampir sama dengan, jadi perpaduan antara tegak dengan miring. Perhatikan sekali lagi zona-zonanya ya. Nah, ini kan zonanya kan lolos air kan yang tadi seperti yang kita jelaskan sebelumnya tadi. Nah, kalau ini sudah masuk ke bendungan batu. Ya, namanya bendungan batu ya, sudah pasti dia bahan penyusunnya adalah gravel, kemudian rockfill gitu ya. Jadi dia semacam material batu tapi dengan susunan yang teratur gitu ya. Jadi bukan kok terus agar batu disusun gitu enggak, tapi dia ada persyaratan gradasinya. Tapi gradasinya adalah gradasi batuan gitu, bukan yang tanah. Nah, ini adalah contoh bendungan Sampor. Oke, dari sini adalah yang ingin saya. Nah, ini adalah yang namanya cover dam gitu ya. Cover dam ini terletak di hulu. Ya, teman-teman nanti jangan salah, cover dam itu terletak di hulu karena apa? Karena ini fungsinya adalah untuk menaikkan muka air sungai pada saat pembangunan bendungan. Sehingga cover dam dibangun, muka air ini naik, kemudian ini air akan dielakkan menuju ke terowongan pengelak. Jadi ingat ya, cover dam ini adalah posisinya di hulu. Jadi ketika nanti teman-teman menggambar bendungan, kemudian cover dam ditaruh di belakang, nah ini berarti itu salah gitu ya. Kalau di belakang biasanya ada yang menyebutkan counterweight gitu ya. Jadi dia semacam counterweight, jadi untuk mengcounter beban hidrostatis dari airnya, jadi dia dipasang semacam berem, kemudian diberikan counterweight di belakangnya. Jadi cover dam ini ada di hulu. Nah, tolong diingat-ingat ya, karena memang fungsinya dia adalah untuk menaikkan muka air agar air tersebut bisa menuju ke ke terowongan pengelaknya. Nah, ini sama kan, ini cover damnya juga di hulu kan. Nah, ini ada MOL, ada FSL, ini apa Pak? Nanti akan kita bahas di belakang, nanti itu ada. Nah, ini adalah zonasinya, ini urugan batu. Kalau lagi kita sampaikan ke teman-teman, pahami zonasi ini ya. Jangan sampai terbalik-balik gitu ya. Jangan sampai ketika ini ada bendungan urugan batu dengan inti miring, terus tiba-tiba inti miringnya malah ada di depan. Nah, itu kan salah. Pelajari ini, zonasi ini ya. Nah, ini ada grouting gallery, ini fungsinya adalah untuk proses proses grouting ya. Jadi nanti peralatan grouting masuk ke dalam terowongan ini, kemudian dilakukan grouting untuk ke bawah gitu. Ini fungsinya adalah, ini semacam terowongan nih, grouting gallery. Terowongan digunakan untuk proses sementasi atau proses groutingnya. Ini masih sama lah. Ini adalah cover dam saat pembangunan, gitu ya. Nah, setelah ini bendungannya jadi, cover dam ini elevasinya akan diubah. Jadi ini sebelumnya adalah sekian, kemudian setelah bendungan jadi ini dipotong menjadi sekian. Dan ini bisa dimanfaatkan ke penambahan material bendungannya. Ini masih sama. Oh, kalau ini yang dengan lapisan kedap air di muka ya, seperti tadi ya, bahwa ini kan ada yang lapisan aspal gitu ya. Ini lapisan aspal, kemudian ini lapisan dari beton bertulang, concrete face reinforcement dam ya, CRFD gitu. Nah, kemudian ini menggunakan geotekstil gitu ya. Tapi perlu diingat bahwa ini geotekstil ini digunakan hanya untuk bendungan yang kecil. Beberapa literatur menyebutkan bahwa ini tidak digunakan untuk bendungan yang besar. Mengapa ada bendungan model seperti ini? Model seperti ini digunakan apabila memang lapisan di dalamnya kita sangat sulit mencari kondisi di lapangan. Misalkan kita perlu material inti dengan clay gitu ya, tapi ternyata di lapangan kok tidak ada Pak. Kemudian di lapangan hanya adanya misalkan urugan batu atau ini. Ya, makanya ini diambil menggunakan
menggunakan ini, jadi dilapisi di bagian hulunya ini. Karena berhubungan dengan material, sekali lagi bahwa ketersediaan material mempengaruhi desain dari bendungan. Oke, sebelum kita masuk ke tahapan penggambaran bendungan, mungkin sesi pertama akan kami akhiri dulu. Nah, akan kami lanjut pada sesi kedua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.